Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Nah, pagi ini seperti biasa kita akan mendengarkan Carpe Time kembali bersama Miss Imas. Simak baik-baik ya dan selamat mendengarkan. Kisah inspirasi nilai sebutir nasi. Dikisahkan pada sebuah kerajaan kecil, sang raja mempunyai seorang anak yang sangat dimanjakan. Di hadapan raja dan permaisuri, sikap pangeran kecil ini baik dan menyenangkan. Tapi di belakang mereka, sikapnya berubah total menjadi anak yang kurang baik. Merasa sebagai putra mahkota kerajaan, dia tumbuh menjadi anak yang tidak tahu sopan santun dan tidak mau menghargai orang lain. Walaupun dibenci dan dijauhi, pangeran kecil ini masih memiliki satu-satunya sahabat yang seusia dengan pangeran dan selalu setia kepadanya, yaitu anak laki-laki dari pengasuhnya. Suatu hari, pangeran kecil meminta temannya itu untuk menemaninya makan siang di ruang makan istana. Pangeran meminta temannya itu untuk menunggu dan melihatnya makan dari pojok ruangan. Sesaat sebelum makan, pangeran kecil terlihat seperti menundukkan kepala seolah sedang berdoa. Sejenak kemudian, sang pangeran mulai melahap segala hidangan yang tersaji di meja makan. Semua jenis makanan dicicipinya. Beberapa kali ia hanya mencuil dan menggigit makanannya, lalu memuntahkan dan membuang sisanya di meja. Meja makan jadi berantakan dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Pangeran seperti sedang mengolok-olok sahabatnya yang hanya berdiri memandanginya. Tapi bukannya merasa terhina, temannya itu malah tersenyum-senyum sedari tadi. Pangeran kecil pun jadi tersinggung. "Hei, apa yang kamu tertawakan? Dari tadi kamu tertawa-tawa melihat aku makan. Bahkan saat aku berdoa dan mengucap syukur, kamu juga tertawa." Temannya itu dengan berani mengatakan, "Pangeran tadi berdoa dan mengucap syukur, tapi cara makan dan memperlakukan makanan kok tidak sesuai. Jadi buat apa berdoa dan bersyukur sebelum makan?" "Ah, kamu so tahu, makananku berlimpah ruah. Aku boleh melakukan apa saja terhadap makananku itu," jawab pangeran kecil. "Ayo sekarang ikut aku ke gudang. Aku akan tunjukkan berlimpahnya bahan makanan yang aku punya." Kedua sahabat itu pun segera pergi ke gudang bahan makanan kerajaan. Sesampainya di gudang bahan makanan, ternyata ada seorang pegawai istana yang sedang menerima pajak beras dari petani. Maka pangeran berpura-pura menjadi raja yang bijak. "Hai rakyatku, terima kasih ya. Bagaimana panen padi kalian?" "Panen kali ini buruk sekali pangeran," jawab seorang petani ketakutan. "Sawah, ladang dihancurkan hama. Kami tidak tahu anak istri kami besok makan apa. Kami hanya bertahan hidup dengan sedikit makanan. Jadi mohon ampuni kami yang hanya mampu mempersembahkan sekantong beras ini. Tetapi beras yang kami persembahkan ini adalah beras terbaik yang kami miliki." Mendengar jawaban itu, pangeran kecil tersentak dan baru tersadar. Ternyata rakyatnya sangat menderita dan terancam kelaparan, sementara dirinya malah menyia-nyiakan dan membuang-buang makanan yang berharga itu. Pangeran kecil kemudian lari meninggalkan tempat itu karena merasa malu pada diri sendiri. Dan sejak itu, perlahan-lahan tingkahnya berubah menjadi lebih sopan dan mau menghargai orang lain. Setiap kali hendak makan, ia mengingatkan dirinya sendiri, "Jangan sisakan sebutir nasi di piringmu." Sebutir nasi, sejuta keringat.
Saat menikmati makanan enak di piring, pernahkah memikirkan jerih payah petani? Pernahkah berterima kasih kepada mereka? Sejuta keringat dicucurkan. Betapa banyak waktu dan tenaga dikorbankan demi menghasilkan bulir-bulir padi untuk kita. Saat menikmati makanan enak, pernahkah bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengedarkan matahari dan bulan, serta menghidupkan semua makhluk? Wahai saudara, indahkan semua berkah yang dimiliki. Pahamilah sebutir nasi, sejuta keringat. Sejak kecil kita telah dididik untuk selalu berdoa dan bersyukur atas semua berkah yang diberikan Tuhan. Namun, harus diingat kembali, doa dan syukur harus didasarkan pada perbuatan nyata dan pengertian yang benar mengenai apa yang kita lakukan. Semoga cerita pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.